Salah satu anime yang menarik di 1 tahun terakhir adalah The Apothecary Diaries atau dalam bahasa Jepangnya Kusuria no Hitorigoto. Biar gampang, kedepannya gue akan menyebut dengan Kusuria aja. Kusuria sendiri bercerita tentang seorang apoteker wanita yang hidup di era abad pertengahan Tiongkok. Ia diculik dan menjadi budak hingga dijual ke dalam istana harem kekaisaran dan harus bekerja sebagai pelayan. Walaupun secara resmi dalam Kusuria sudah dijelaskan jika cerita hanya fiktif dan tidak ada hubungan yang sama dari dunia nyata, tapi kayaknya bakal menarik kalau kita cari kemiripan dengan sejarah dunia nyata itu sendiri. Kalau gitu, bagaimana jika kita sedikit belajar fakta-fakta dunia, khususnya sejarah menarik di era abad pertengahan Tiongkok dari anime Kusuria ini, di dalam segmen Belajar dari Karya. Semua mungkin tahu jika latar Kusuria diambil dari abad pertengahan Tiongkok. Tapi pertanyaannya, ada di era dinasti apa? Jika kita mengambil dari gaya busana, juga gaya rambutnya, ada kemiripan dengan zaman dinasti Ming ataupun dinasti Tang. Begitu juga dengan perkembangan obat-obatan, dalam era dinasti Tang sudah mulai masuk di era kemajuan dalam ilmu kedokteran juga farmasi. Begitu juga di era Ming juga bisa dibilang sedang masa kemajuan pesat era farmasi. Seorang apoteker juga penulis bernama Li Xinzhen menerbitkan buku Ben Kao Gangmu. Buku itu adalah sebuah buku yang sudah dianggap seperti kitab suci farmasi karena berisi pengetahuan sejarah pengobatan tradisional Tiongkok yang mencatat lebih dari 1.800 jenis obat dan lebih dari 10.000 resep. Walaupun dalam cerita Kusuria terlihat seperti perkembangan farmasi belum maju karena ada karakter tabib bohongan untuk menonjolkan peran karakter Mau Mau. Tapi jika kita tarik cerita Kusuria lebih lama, ternyata sebelumnya ada seorang dokter Kasim hebat yaitu Lomen yang tidak lain adalah ayah angkat dari Mau Mau. Dan itu semua menunjukkan kecocokan latar cerita Kusuria dengan era dinasti Ming ataupun dinasti Tang. Walaupun kembali ini hanya cocokologi. Dalam episode pertama Kusuria diperlihatkan jika Mau Mau diculik dan dijual ke dalam istana dan dijadikan pelayan rendah istana. Pertanyaannya, kejadian itu apakah memang benar ada dalam sejarah kerajaan kuno Tiongkok? Jawabannya iya ada. Penculikan dan perbudakan manusia memang benar-benar terjadi bahkan di semua era dinasti. Perdagangan manusia bahkan tidak hanya ada dalam kasus penculikan. Banyak juga kejadian di mana keluarga atau orang tuanya yang menjual anak atau saudaranya sendiri untuk bertahan hidup. Dan juga ada yang punya keyakinan berada dalam istana lebih punya jaminan hidup walaupun sebagai pelayan rendah dibandingkan harus bekerja tanpa arah di luar istana. Dalam tulisan-tulisan kuno termasuk karya The Book of Han dan The Old Book of Tang, di dalamnya juga menjelaskan sistem budak dan pelayan istana yang menjadi bukti perbudakan manusia itu memang ada di zaman itu. Bahkan perbudakan dan perdagangan manusia itu awalnya adalah praktek yang legal dan diatur oleh peraturan pemerintah. Hingga masa Qing akhir atau setelah revolusi Xinhai yang juga disebut revolusi 1911, praktek itu secara hukum baru dianggap ilegal. Dalam episode pertama juga diceritakan tentang Kasim yang dikebiri dan dipekerjakan di istana. Fakta ini sebenarnya juga berhubungan dengan penculikan dan perbudakan manusia, karena kasus perdagangan manusia tidak hanya wanita, tapi juga terhadap pria yang akan dijadikan Kasim di dalam istana. Kasim mempunyai tugas bermacam-macam seperti mengelola aktivitas di dalam kerajaan, menjaga haremnya kaisar, dan bahkan ada juga yang sampai terlibat dalam urusan politik. Jika kita mengambil contoh cerita Kusuria, ada karakter Gausun yang tidak lain seorang Kasim yang juga terlibat dalam urusan politik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Kasim harus dikebiri? Tentunya ada banyak alasan, tapi semua alasan merujuk ke satu hal, yaitu kenyamanan dan keamanan dari kaisar itu sendiri. Dengan dikebirinya para Kasim secara mutlak akan menghindari skandal dari para selir-selirnya kaisar
dan tetap menjaga kemurnian darah dari keturunan kerajaan. Selain itu juga, Qasim yang dikebiri membuat mereka tidak akan pernah mempunyai keturunan. Situasi tersebut membuat mereka akan tetap loyal dan tidak akan pernah bisa membuat kelompok tertentu yang bisa membuat posisi kaisar terancam. Sama seperti perbudakan, praktik kebiri mulai dilarang ketika masa Qing akhir. Qasim terakhir yaitu Sun Yao-ting yang mulai dikebiri ketika berumur 8 tahun dan meninggal di usia 94 tahun pada tahun 1996. Mungkin ada yang penasaran bagaimana proses kebiri itu dilakukan. Menurut beberapa sumber yang ada, proses kebiri itu dilakukan dengan cara memotong seluruh organ genital eksternal, yaitu penis dan testis secara bersamaan. Dan di masa itu obat bius atau anestesi belum ada sampai masuk era di mana sudah ada tapi masih belum umum. Jadi banyak kegiatan kebiri para Qasim dilakukan tanpa anestesi, di mana para pria harus menahan rasa sakit tersebut. Apa teman-teman punya bayangan kira-kira bakal betapa sakitnya kalau titiknya dipotong sampai habis tanpa obat bius? Menjadi orang paling berkuasa di Tiongkok kuno memang hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tidak mempercayai siapapun, bahkan pelayan terdekat mereka. Dalam cerita Surya, mau dipekerjakan sebagai pelayan rendah sebelum akhirnya dipindahkan menjadi pelayan selir sebagai pencicip makanan untuk mendeteksi racun yang ada. Kore, doko desu? Pencicip makanan di era dinasti Tiongkok kuno memang benar-benar ada. Pekerjaan itu ditunjukkan sebagai langkah untuk melindungi kaisar, pejabat tinggi, juga para istri dan selir dari potensi keracunan. Pekerjaan itu merupakan hal yang wajar, juga wajib ada mengingat adanya banyak konspirasi, perebutan kekuasaan, dan politik istana yang kerap melibatkan upaya untuk meracuni lawan. Ada banyak kewaspadaan yang berlapis dari cara penyajian, pencicip makanan, juga jumlah hidangan yang begitu banyak setiap harinya. Untuk mencegah calon pembunuh mengetahui hidangan mana yang akan sampai di meja kekaisaran. Walaupun sudah mempunyai sistem keamanan yang berlapis, tetap saja ada kasus keracunan yang terjadi. Seperti Kaisar Zhongzong di era dinasti Tang yang diduga diracuni oleh istrinya Permaisuri Wei. Begitu juga dengan Kaisar Guangxu yang diyakini juga telah diracuni oleh mantan permaisurinya Cixi. Karena itu posisi pencicip makanan begitu penting, mirip seperti posisi Mao Mao yang sangat penting dalam cerita tersebut. Pekerjaan ini sebenarnya bukan hal baru, mengingat banyak juga terjadi di seluruh dunia, dari masa Romawi bahkan juga di masa modern. Pekerjaan ini selalu ada di tempat yang mempunyai situasi politik yang begitu tajam. Salah satu yang paling terkenal adalah seorang bernama Margot Walt. Ia adalah seorang sekretaris berusia 24 tahun dan ia adalah salah satu dari 15 wanita yang menjadi pencicip makanan resmi untuk Adolf Hitler. Cerita Kusria dimulai dengan konflik besar pertama tentang kematian anak kaisar atau pangeran dari selir Lihua. Dan juga diceritakan adanya rumor kutukan yang membuat banyak pangeran mati ketika masih bayi. Walaupun sudah dijelaskan oleh Mao Mao jika kematian terjadi karena keracunan bukan karena kutukan. Tapi benarkah dalam sejarah Tiongkok kuno ada banyak anak kaisar meninggal di usia muda, bahkan bayi? Jawabannya iya, ada banyak sekali. Bahkan itu juga tidak hanya terjadi kepada anak kaisar saja, tapi juga ada banyak kasus kematian dari keturunan keluarga kaisar yang meninggal ketika masih muda ataupun bayi, dengan berbagai alasan seperti masalah kesehatan dan juga intrik politik. Pada era dinasti Tiongkok kuno, penyakit seperti demam tinggi, infeksi, dan penyakit menular menjadi penyebab utama kematian anak-anak, termasuk kepada anak kaisar. Cacar smallpox adalah salah satu penyakit yang paling mematikan, terutama karena belum ada vaksinasi pada masa itu. Di dalam istana, intrik politik seringkali melibatkan perebutan kekuasaan dan posisi pewaris tahta dari selir atau permaisuri yang bersaing untuk posisi putra mahkota. Terkadang situasi itu bisa sampai di level berusaha menyingkirkan dengan cara membunuh bayi kaisar tersebut. Ini juga mirip terjadi di serial Kusuriya ketika selir tingkat atas, Gyokuyo dan Lihua sedang hamil. Ada banyak percobaan pembunuhan yang mengarah ke mereka ataupun ke janin mereka, dan bahkan masih terus ada ketika anaknya lahir. Dalam kasus dunia nyata, misalkan saja Kaisar Sunji dari era dinasti Qing mempunyai 14 anak, dan dari 14 anak tersebut ada 8 anak yang meninggal di bawah 9 tahun. Bahkan 3 dari 8 anak tersebut meninggal kurang dari 1 tahun. Begitu juga dengan Kaisar Jiajing di era dinasti Ming
Ia total mempunyai 13 anak. Dari 13 anak tersebut, ada 9 anak yang meninggal di usia muda, dan dari 9 anak yang meninggal tersebut, ada 5 anak meninggal di usia 1 tahun saja. Belum lagi perhitungan dari kasus keguguran. Dalam sejarah tercatat, setidaknya ada 1 permaisuri dari Kaisar Jiajing yang mengalami keguguran, yaitu Permaisuri Xiao Jishu. Menjadi anak Kaisar Tiongkok di masa itu tentunya bakal ada privilege tersendiri. Apalagi jika ia anak laki-laki, 100% hidupnya akan terjamin dari harta, tahta, begitu juga wanita. Terlepas apakah akan menjadi penerus kaisar selanjutnya ataupun tidak, budaya mereka tetap akan membuatnya mendapatkan privilege tersebut. Misalkan saja Pangeran Dorgon, putra ke-14 dari Kaisar Norhachi, yang tidak lain adalah pendiri dari dinasti Qing. Walaupun tidak menjadi penerus tahta, tapi ia juga memiliki banyak istri dan selir, menjalani kehidupan mewah meskipun tidak menjadi kaisar. Tapi semua itu bisa didapatkan dengan satu syarat, yaitu anak tersebut harus bisa hidup sampai dewasa. Selalu menarik mengetahui sejarah dunia yang kadang-kadang di luar logika cara berpikir era modern, dan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Apalagi jika proses belajar tersebut sembari mendapat hiburan dari karya-karya yang kita sukai. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang bisa dikulik dari serial Kushirai ini. Mungkin nanti akan dibuat kelanjutannya. By the way, jika ada cerita reinkarnasi dalam hidup kalian, dan kalian akan mendapat pilihan di mana kalian akan dilahirkan kembali menjadi putra kaisar Tiongkok kuno, dengan gambling akan mendapatkan semua privilege, harta, tahta, dan wanita, tapi juga ada kemungkinan mati ketika masih bayi. Apakah kalian mau mengambilnya? Coba komentar di bawah. Dan segitu aja video kali ini. Kalau ada karya anime atau karya lainnya yang ingin dibahas dari sudut pandang edukasinya, kalian bisa request juga di kolom komentar. Kalau kalian suka video semacam ini, kalian juga bisa bantu Miral Host dengan like, komen, juga subscribe. Kalau gitu, sampai jumpa di segmen belajar dari karya selanjutnya. Karena belajar bukan hanya dari buku, tapi juga bisa dari karya.